Ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sekalian, selamat datang ya di Poltekkes Pangkal Pinang di jurusan kebidanan, khususnya di mata kuliah ISBD ya. Nah, mata kuliah ISBD ini Ibu berdua dengan Ibu Neng Ayu Rosita ya. Jadi semalam saya sudah WA-an dengan si pennya ya. Si pennya atas nama siapa nih? Mana si pennya? Baik, Bu. Dengan saya Preti Zenta, Bu. Oh ya, Preti. Semalam Preti udah ini ya, Preti udah mengingatkan Ibu. Jadi sekali lagi selamat datang. Kita dengan mata kuliah ISBD. Nah, perkenalkan sebelumnya nama Ibu Nurhayati ya. Seperti yang adik-adik lihat mungkin di jadwal yang sudah di-share bagian akademik jurusan kebidanan ya. Nama Ibu Nurhayati, adik-adik boleh panggil Ibu Ati ya. Di Poltekkes Pangkal Pinang, Ibu di sekretaris jurusan keperawatan ya. Jadi Ibu di jurusan keperawatan sebagai sekretaris jurusan. Nah, dari tahun ke tahun memang di jurusan kebidanan memanggil Ibu untuk mata kuliah ISBD. Kenapa? Karena Ibu memang basicnya di masyarakat. Jadi Ibu di keperawatan komunitas ya, khususnya di masyarakat. Jadi yang mempelajari bagaimana sih sebenarnya masyarakat dan budayanya, masyarakat dan segala macamnya ya. Itu makanya Ibu diberi tugas untuk memberikan mata kuliah ISBD ini. Nah, mata kuliah ISBD ini Ibu berdua ya dengan Ibu Neng Ayu Rosita. Ibu Neng Ayu Rosita seperti adik-adik mungkin sudah ketahui, beliau adalah ketua jurusan kebidanan ya di Poltekkes Pangkal Pinang ini. Itu ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang RPS-nya, kemudian kontrak pembelajaran, kemudian kita akan masuk di subpokok bahasan pertama ya. Ibu share dulu Ibu share dulu RPS-nya ya. Bentar. Bentar ya. Jelas gak gambarnya, Dek? Agak gabur, Bu. Agak buram ya. Agak gabur, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ibu bantu. Oke. Ibu bantu membacakannya ya. Oke, ini RPS pembelajaran di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar atau kita singkat dengan ISBD ya. Nah, ISBD ini 2 SKS ya, 2 SKS ini 1 SKS teori, 1 SKS praktek. Ibu berdua dengan Ibu Neng Ayu Rosita, kemudian jumlah pertemuan kita adalah 14 minggu pertemuan. Jadi totalnya sebenarnya adalah 14 minggu pertemuan tetap muka, kemudian 1 minggu untuk UTS, kemudian 2 minggu untuk UAS-nya ya, 2 minggu untuk UAS. Oke, adik-adik sekalian, itu untuk mata kuliah. Nah, sekarang kita masuk di deskripsi mata kuliah. Nah, deskripsi mata kuliah ini nanti adik-adik sekalian diupayakan untuk bagaimana mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada kalian
untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya konsep umum sosial budaya tersebut, agama dan kepercayaan. Kemudian nanti kita akan mempelajari tentang peradaban, kesetaraan, kemudian aspek-aspek sosial yang lainnya. Nah, ini yang berkaitan dengan praktek perkawinan, nifas, bayi baru lahir, kemudian cara-cara pendekatan sosial budaya dalam praktek kebidanan itu ya. Nah, ini capaiannya ini capaian secara umum ya, capaian secara umum ini yang kita dapatkan bahwa nanti kalian akan bisa memahami bagaimana sih budaya, apalagi kita di Bangka Belitung ini ya, apalagi kita di Bangka Belitung ini sangat sangat di Bangka Belitung ini sangat beraneka ragam ya, jangankan jangankan dengan bagian ini, jangankan dengan daerah lain di Bangka Belitung ini aja ya, beda Bangka Selatan ya, Bangka Selatan beda, kemudian Bangka Barat beda, Pangkal Pinang beda. Jadi keanekaragaman budaya itu harus kalian terima untuk membantu nantinya pada saat proses kebidanan ya, mulai dari praktek perkawinan, nifas, dan BBL. Oke, substansi kajiannya ini ada 14. Ada 14 substansi kajian yang kita akan sama-sama menyelesaikannya, yaitu yang pertama pengantar konsep ilmu budaya dasar sampai kepada nanti bagaimana norma praktek budaya dalam kehidupan seksualitas dan kemampuan reproduksi. Gitu ya. Nah, strategi pembelajarannya ini Ibu belum edit ya, nanti Ibu edit lagi. Nah, strateginya ini yaitu persentase penyajian dosen ini ada beberapa cara nanti Ibu dan Ibu Neng Ayu akan memaparkan baik dari Zoom meeting ini ataupun nanti lewat VLab. Tapi kita lihat dulu nanti di VLab-nya, kalau misalnya VLab-nya sudah terdaftar semua 38 mahasiswa ini, 39 ya, 39 mahasiswa ini sudah terdaftar masuk di VLab, maka beberapa materi Ibu dan Ibu Neng Ayu akan memasukkannya. Kemudian SKS ini tadi Ibu sampaikan bahwa mata kuliah ISBD ini ada 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Nah, gimana Bu dengan prakteknya? Nanti kita akan bahas bagaimana proses prakteknya di masa pandemik ini ya. Kemudian tagihan ini membuat paper kelompok, nanti Ibu akan membagi ya, nanti Ibu akan membagi ke dalam, nanti nggak tahu apakah jadi 10 kelompok atau seperti apa, intinya adalah nanti Ibu akan memberikan subpokok bahasan, kemudian nanti kalian akan bekerja sama untuk membuat sebuah paper. Kemudian melakukan role play dan simulasi, ini dari kelompok yang sudah dibuat nanti kalian buat role play atau simulasi atau praktek, nanti kalian videokan. Kemudian nanti disetorkan via email Ibu atau nanti akan dijelaskan caranya ya. Kemudian penugasan yang lain yaitu membuat resume perkuliahan. Nah, resume perkuliahan ini wajib. Setiap kita selesai menjalankan perkuliahan satu subpokok bahasan, maka kalian ditugaskan untuk membuat resumenya ya. Ini penilaiannya ada UTS 20%, UAS-nya 20%, tugas mandiri dan terstruktur masing-masing 20% dan prakteknya juga 20%. Kemudian sumber atau referensi. Referensi ini yang Ibu gunakan untuk menyusun berbagai materi-materinya ya. Tetapi untuk kalian silahkan, terserah kalian mau menggunakan referensi apapun bebas ya. Karena di dunia 4.0 ini atau kita sudah memasuki 5.0 ini banyak referensi yang bisa kita dapatkan baik melalui di Google ya, di Google baik lewat YouTube ataupun file yang lainnya. Silahkan referensi apapun kita terima, nanti kita lakukan sharing sharing ilmu yang kalian sudah dapatkan atau yang mungkin kalian sudah baca duluan ya. Oke, kemudian nanti ini
materi-materinya ya. Ini materi-materinya. Jadi hari ini kita akan membahas ya paparan RPS dan kontrak perkuliahan, kemudian kita akan masuk pengantar dengan konsep ilmu sosial dan budaya dasar, kemudian manusia sebagai makhluk budaya. Ini akan kita bahas. Kemudian nanti ini akan Ibu share ke Sipennya ya, supaya kalian bisa sembari sama-sama mengingatkan dosennya, Bu, minggu depan kita materinya ini gitu ya. Jadi Bu udah susun nih sesuai dengan jadwalnya setiap minggunya, setiap hari Seninnya. Nah, kecuali di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga tanggal 10 itu harusnya tanggal 17 ya. Cuman kan tanggal 17 itu tanggal merah. Jadi walaupun kita kuliahnya daring, maka ya tanggal merahnya tetap libur. Itu kalian bisa gunakan untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Jadi untuk perkuliahan di tanggal 17 nanti kita akan ganti di hari Sabtu ya. Jadi tetap di pertemuan ketiga tetap tanggal 24, kemudian ini berurutan tetap. Nanti di pertemuan ke-6 baru kita mengambil hari Sabtu tanggal 12 September ya. Di sini Ibu sudah paparkan kapan sih subpokok bahasan itu kita paparkan lewat VLab, kapan kita paparkan lewat Zoom, itu ya. Oke, seperti itu. Ini RPS-nya. Jadi RPS ini ada RPS teori, ada RPS praktek. Ini ada prakteknya, ya. Prakteknya untuk bahan kajiannya sama dengan bahan kajian dari teorinya. Ya. Oke, ini stop dulu. Ya, ini masih ada satu orang yang baru mau join. Kok kita ada 41 ya. Ada yang menggunakan handphone dan laptop ya, Dek ya? Ada yang menggunakan dua perangkat. Oke, nggak apa-apa. Oke, adik-adik sekalian, itu tadi RPS-nya. Nanti file RPS-nya akan Ibu berikan sama Sipen ya. Nanti kalian bisa lihat atau kalian bisa baca, oh minggu depan kita akan membahas dengan subpokok bahasan apa gitu ya. Silahkan. Oke, baiklah adik-adik sekalian, itu RPS-nya sekarang kita akan menyepakati ya. Kita akan menyepakati kontrak perkuliahan. Karena ini adalah kita daring ya, hampir semua perkuliahan kita daring, maka kita akan sama-sama melihat, menyepakati, kita akan sama-sama menyepakati kontraknya ya. Kita menyepakati kontraknya. Ini kontrak pembelajarannya. Ini masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena ini akan kita sepakati bersama, ya. Ini akan kita sepakati bersama. Kita akan isi sama-sama ini pada hari ini Senin tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan Agustus. Agustus tahun 2020 di dalam daring ya, di Zoom meeting ya. Zoom meeting jurusan kebidanan ya. Semester 1. Oke, nanti Ibu isi dulu. Nah, beberapa hal yang harus kita sepakati bersama di sini ini. Ini sistem pembelajaran kita adalah student center learning dan semuanya daring karena sampai sekarang ya, sampai sekarang belum ada kebijakan apakah mahasiswa bisa ke kampus atau tidak ya. Kemudian toleransi. Nah, ini kita sepakati sama-sama dulu. Kita kan masuknya jam 8 nih setiap minggu ya, setiap Senin. Kita toleransinya mau berapa menit dari jam 8 itu? Ayo, ada yang mau ngasih masukan, kita toleransinya berapa menit? 5
5 menit, boleh? 10. Ada 10? 5 menit, Bu. Ada 15? Kita sepakat ambil tengahnya ya. Kita ambilnya sekitar 15 menit, gimana? Ya. Toleransi masing-masing 15 menit ya, karena Ya, Bu. kita kan nggak tahu persiapan. Ya, seperti Ibu tadi agak panjang tuh mempersiapkannya. Ya. Oke, masing-masing toleransinya adalah 15 menit. Oke. Kemudian sanksinya. Sanksi keterlambatan kalau misalnya terlambat dari 15 menit tadi gimana? Ini apakah tidak boleh mengikuti perkuliahan pada hari itu atau tetap mengikuti perkuliahan tapi dianggap tidak hadir? Gimana? Si pennya boleh mengaktifkan sound ininya, mic-nya. Di sini, ya, di sini ada sanksi keterlambatan ketika kita ketika mahasiswa dia terlambat dari 15 menit perkuliahan, maka sanksinya adalah tidak boleh mengikuti perkuliahan pada hari tersebut. Ini langsung dari akademik ya, tapi kalau misalnya kita mau menyepakati boleh tetap mengikuti perkuliahan pada hari tersebut tetapi dianggap tidak hadir. Tetapi minimal bisa mendapatkan tugas resum gitu. Gimana? Kalau saya sih Bu, tergantung teman-teman aja Bu. Gimana baiknya? Oke, yang lain ada yang bersuara yang punya ini, yang punya masukan silahkan. Oke, kita. Oke. Ini tetap boleh ya. Tetap boleh mengikuti perkuliahan karena sayang kalau misalnya terlambat. Tetap boleh mengikuti perkuliahan pada hari tersebut ya. Tetapi akan diberikan tugas tambahan. Gimana ya? Oke. Tambahan. Oke. Kemudian sanksi lain ada nggak? Nah, ini dulu ya, satu aja dulu. Kemudian tata tertibnya pakaian tetap menggunakan baju putih hitam ya. Baju atasan putih karena seragam kalian belum ada. Kemudian bawahannya hitam. Bawahan hitam. Kemudian ini karena perkuliahan di kelas ini nggak ada. Ya ini nggak usah. Maaf. Ini nggak usah. Oke. Kemudian ini sembari kita Zoom meeting ya. Sembari kita di Zoom meeting jangan ada yang makan di depan layar ya. Kalaupun misalnya ada yang mau minum silahkan. Tapi kalau sambil ngunyah kemudian di depan kamera kan sangat tidak lazim ya. Kemudian handphone, laptop, kemudian ini sanksi selama tambahin lagi, kita tambahin ke video ya. Selama perkuliahan melalui Zoom dilarang mematikan videonya kecuali kalau izin mau ke toilet. Ya. Oke. Ini ya. Oke, ini nanti si pennya akan Ibu isi namanya. Oke. Itu kontrak kita. Nah, kalau misalnya itu untuk kontrak kita. Nah, kita kan tadi Ibu sampaikan bahwa kita akan 14 kali pertemuan. Kalau misalnya kalian tidak bisa hadir
baik melalui Zoom ataupun VLab nanti, atau dengan media apa akan disampaikan sama dosennya. Kalau kalian sakit, maka silahkan menyampaikan lewat SIPEN-nya ya. Silahkan menyampaikan lewat SIPEN-nya, nanti SIPEN-nya akan menyampaikan ke Ibu ya, bahwa si A tidak hadir Bu karena kondisi sakit. Nah, kalau misalnya sakit, wajib untuk menyertakan surat keterangan tidak sehat dari dokter ya. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Bentar dulu. Ibu mau absen dulu satu-satu, apakah sudah pada masuk atau belum. Bentar ya. Ibu buka dulu. Absen satu-satu dulu ya sebelum. Ini diharapkan selama perkuliahan berlangsung, kalau lewat Zoom jangan mengaktifkan mic-nya ya, kecuali misalnya mau mengeluarkan pendapat atau mau bertanya, silahkan raise hand atau angkat tangan di depan kamera ya. Oke, ntar Ibu absen dulu. Ntar Ibu ambil file absennya dulu ya. Nah, kebidanan Pak. Ini ada satu lagi. Ada di nggak tahu. Bapak. Itu bukan punya laki ya? Udah di sini memang. Hah? Di sini memang Pak. Oh ininya. Iya. Yang satu yang dalam kotak bisa ada. Nggak tahu Pak di. Oh ya. Ntar ya, Ibu buka dulu file absennya. Untuk menyiapkan. Di sini dari jurusan IPA semua ya, atau ada yang dari IPS? Ada yang dari IPS, Bu. Ada yang dari IPS. Oke. Ada yang dari IPS. Oke. Kalau yang dari IPS mungkin tidak apa ya, tidak tidak kaku lagi atau bukan hal yang baru lagi dengan ini, dengan mata kuliah ISBD ini ya. ISBD ini bukan hal yang baru lagi, karena kalau di jurusan IPS itu belajar dengan ilmu budaya ya. Belajar dengan ilmu budaya. Baik, Ibu akan absen dulu. Ini dia. Link absennya. Bentar. Bentar ya. Oke. Ibu absen dulu. ISBD teori. Oke. Pertemuan pertama hari ini tanggal 3. Oke, jam 8. Oke, jam 8. Kita jam 8 sampai dengan jam berapa tadi? Ntar. Untuk teorinya ya, untuk teori kita akan mulai jam 8
sampai dengan jam 8.50 ya. Jam 8.50. Diskusi. Oke. Lewat Zoom. Kajian. Bentar ya. Oke, sembari menunggu. Oke, Ibu absen satu persatu ya. Kalau Ibu panggil namanya, silakan diaktifkan mic-nya, bilang hadir ya. Adelia Pratiwi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Adelia Pratiwi yang mana nih? Sekalian hadir terus angkat tangannya ya biar Ibu lihat ya. Alvana Agustina. Hadir, Bu. Alvana, oke. Kemudian Anggita Cahyani. Hadir, Bu. Oke, Anggita ya. Anggita Widyaningrum. Hadir, Bu. Oke. Anis Safira. Hadir, Bu. Oke, Anis Safira. Anissa Dewi. Hadir, Ibu. Oke, Anissa Dewi. Ayu Fitria. Hadir, Bu. Oke, Ayu Fitria. Cindy Histafone. Oke, Cindy. Della Anggreni. Hadir, Bu. Oke, Della. Dwi Adityarini. Hadir, Bu. Oke, Dwi. Kemudian Elah Vina Jayanti. Ella? Mana Ella? Ella Vina Jayanti? Ada nggak? Si pennya ada nggak informasi deh Ella Vina Jayanti ini? Maaf, Bu. Nggak ada. Nggak ada informasi ya? Oh ini ada Ellanya. Iya. Ella Vina Jayanti diaktifkan mic-nya deh. Ini ada. Kalau lihat di Baik, Bu. video. Ella. Ini mungkin sinyal dia nggak kurang bagus ya. Ini hadir kok Ella Vina Jayanti. Oke. Fadila Novrianti. Saya, Bu. Oke, Fadila. Sip. Feni Tridianti. Hadir, Bu. Oke, Feni. Firly Fatia. Hadir, Bu. Oke, Firly. Helsi Devitri. Hadir, Bu. Oke. Joanna Ronauli. Joanna. Oke, Joanna. Hadir, Bu. Kezia Rosalinda. Oke, Kezia. Konia Niswatil. Hadir, Bu. Oke, Konia. Hadir, Bu. Laras Mayang Wulan. Laras, oke. Kemudian Lili Winarsi. Oke, hadir ya. Monica. Hadir, Bu. Oke, Monica hadir. Oke, sip. Murni Lestari.
Murni, oke. Mutiara. Mutiara. Hadir, Bu. Oke, sip. Pretizenta. Ini si pennya ya. Mana Preti? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Putek. Oke. Reka Widya. Hadir, Bu. Oke. Rena Meisari. Hadir, Bu. Rena Meisari. Oke, sip. Kemudian Sarifatunisa. Ya, Sarifatunisa. Sarifatunisa. Hadir, Bu. Hadir. Sela Arianti. Hadir, Bu. Oke. Selinda Octavioni. Oke, hadir. Septia Budiarti. Hadir, Bu. Septia Budiarti. Septia. Septia. Oke. Salwa. Salwa Hadir, Zahra. Bu. Oke. Seli Deviana. Oke. Hadir, Bu. Sylvia. Sylvia Hadir, Bu. Redina. Oke. Cindy Aryati. Hadir, Bu. Oke. Widiawati. Hadir, Bu. Oke, Widiawati. Sip. Wizenti Afriyensi. Siap, hadir, Bu. Oke. Yuhesti Ramadini. Hadir, Bu. Oke. Terakhir Yupitaria Rizky. Hadir, Bu. Oke, sip. Hadir semua ya, berarti. Oke. Sip. Oke. Ibu sudah absen, berarti alhamdulillah sudah pada hadir semua. Jadi selama perkuliahan kita berlangsung, kalau misalnya kalian mau ke toilet, raise your hand ya. Raise your hand, silahkan matikan, silahkan tinggalkan ini. Tapi tetap aktifkan videonya ya. Oke, sekarang kita mulai dengan materi pertama. Ya. Dede boleh menyiapkan alat tulisnya. Nanti juga file ini akan Ibu share ke temanmu. Oke. Oke. Oke, adik-adik sekalian, ini kita mulai di ilmu budaya dasar, adik-adik sekalian. Ini nomor handphone Ibu, ini nomor WA ya. Adik-adik boleh kita berkomunikasi lewat sini kalau misalnya adik-adik bermasalah atau ada pertanyaan mengenai subpokok bahasan yang sudah kita bahas, kalian boleh dengan nomor telepon saya, kemudian di email, ini email saya ya. Kalian nanti kalau misalnya Ibu memberikan tugas, maka emailnya dikirim ke email ini ya. Oke. Nah, ini ilmu budaya dasar. Nah, ini. Kenapa sih kita harus mempelajari ya, latar belakang perlunya mempelajari
ilmu budaya dasar ini atau dikenal dengan basic humanity ya. Karena yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita banyak suku ya, apalagi di Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, bangsa dan budaya, atau kita kenal dengan multi etnik dan culture ya. Apalagi jangankan di Indonesia ya, tadi Ibu sampaikan bahwa di Bangka aja, Bangka Belitung ini dengan berbagai budaya, bahasa ya, itu sangat bervariasi. Kemudian adanya ikatan primordial, adanya ikatan kesukuan atau kedaerahan ya. Misalnya nanti adik-adik insya Allah kalau pandemi COVID sudah berakhir, nanti kita akan bertemu nanti di semester genap misalnya, nanti akan bertemu, oh ini dia, adik-adik akan ngumpul nih sesama, misalnya adik-adik yang dari Bangka Barat nih akan ngumpul semua yang dari Bangka Barat misalnya, kemudian yang dari Bangka Selatan akan ngumpul semua seperti itu, atau dengan ikatan-ikatan primordial atau ikatan-ikatan dengan ikatan sosial yang lainnya itu ya. Nah, kemudian apalagi yang melatar belakangnya? Melatar belakang berikutnya adalah adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan culture ya. Jadi kesenjangan sosial itu sangat manusiawi ya. Di Indonesia ini ada kaya, ada miskin, ada yang tinggi derajatnya, ada yang rendah. Itu ada kesenjangan. Kemudian dari segi ekonomi, kemudian dari segi budaya. Nah, kesenjangan-kesenjangan itu yang kadang kalau misalnya kita tidak bisa menerimanya, kadang itu memunculkan konflik atau disebut dengan disintegrasi. Itu. Jadi konflik-konflik yang ada terjadi baik di negara kita Indonesia ini maupun di negara luar ya asal muasalnya dari sini. Tidak menerima bahwa sosial, ekonomi, budaya itu ada perbedaan, ada kesenjangan. Maka ketika kita tidak menerima perbedaan itu, kita tidak menerima kesenjangan itu, maka akan memunculkan konflik. Olehnya itu, maka kita disarankan untuk bagaimana sih mempelajari budaya ini. Sama dengan di kebidanan itu nanti kalau kalian menerima pasien, menerima ibu yang lagi kontrol misalnya kontrol persalinannya, kemudian nanti akan dibantu partus, nanti akan berbeda-beda, kebiasaannya. Ada yang ibu dengan tabah, dengan sabar menjalani proses persalinannya, ada ya karena memang budayanya atau karena memang sudah kebiasaannya, maka ada yang berbeda dan itu harus kalian terima. Perbedaan itu harus kalian sadari, harus kalian ketahui ya. Jadi berbeda itu pasti karena kita terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Jadi perbedaan itu pasti ada. Itu ya. Jangankan berbeda suku ya, manusia kembar sekalipun ya, tetap ada perbedaannya. Gitu. Nah, kemudian latar belakang berikutnya adalah kemajuan iptek dan komunikasi. Nah, sekarang selama kurang lebih kita dari bulan Maret ini ya, kena pandemi COVID ya. Nah, dengan dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus ini sudah kurang lebih 5 bulan kita dengan daring ya, perkuliahan dalam jaringan, maka menyebabkan perubahan kondisi kehidupan ya, menyebabkan perubahan kondisi kehidupan manusia ya. Ada yang tadi dengan alhamdulillah dengan sabar, dengan tabah menghadapi pandemi COVID ini, ada yang mungkin menjadi gelisah, menjadi cemas ya, itu ya. Jadi ada perubahan kehidupan manusia, kemudian adanya benturan nilai teknologi tadi ya, teknologi modern. Jadi di pandemi COVID ini mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus menggunakan teknologi. Karena kenapa kehidupan itu harus tetap berjalan, kehidupan itu harus tetap berlangsung. Tetapi dengan adanya benturan tersebut, beberapa orang ya menjadi cemas. Mungkin juga adik-adik sekalian ya, adik-adik sekalian awalnya mau mendaftar di Poltekkes Pangkal Pinang, bingung gitu ya, bingung. Nah, saya ini sebenarnya nanti mau ngambil jurusan apa ya? Terus kalau nanti perkuliahan pertamanya ini kalau masih ada corona ini, kuliahnya kayak gimana ya, menjadi cemas ya. Kita tidak pungkiri ada kecemasan, ada gelisah gitu ya. Tetapi kita harus menghadapinya semua. Nah, terus kemudian dengan kemajuan iptek dan komunikasi itu ada orang
pikirannya pendek, mengabaikan etika dan moral. Ya sudahlah, pokoknya yang penting bisa hari ini gitu ya. Jadi pemikiran pendek yang hadir gitu. Kemudian proses pembangunan yang terus-menerus. Kita lakukan pembangunan terus-menerus, maka berpengaruh pada mental ya. Mental kita juga berpengaruh. Adik-adik juga sangat berpengaruh. Yang tadinya waktu kelas 3 SMA kemarin ujiannya, akhirnya ujian nasional ditiadakan, tetapi ujiannya pakai online ya. Kemudian masuk kuliah pun semester satunya kita kuliah online ya. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi mental kalian ya. Walaupun mempengaruhi tetapi tidak sampai kita mengabaikan etika dan moral ya adik-adik sekalian. Nah ini pengelompokan ilmu pengetahuan ini sudah banyak kalian dapatkan di waktu duduk di bangku SMA kemarin ya. Pengelompokan ilmu pengetahuan ini ya, ini adalah pemrakarsa masuknya IBD ya di Profesor Dr. Harsya Bahtiar ya. Profesor Dr. Harsya Bahtiar ini adalah seorang guru besar yang memprakarsai masuknya ilmu budaya dasar ini dalam sebuah kurikulum nasional itu. Nah, dimulai pada tahun 70-an. Nah, adanya prakarsa dari Prof. Harsya ini memasukkan ilmu budaya ini di kurikulum nasional mulai dari di SMA, kemudian di perguruan tinggi juga, di perguruan tinggi semua perguruan tinggi di jurusan apapun di semester awal ataupun ya di semester awal mulai dari semester 1 atau semester 3 akan disajikan dengan mata kuliah ilmu budaya dasar, tetapi ada beberapa jurusan yang mungkin namanya yang berbeda tetapi muatannya adalah sama-sama mempelajari bagaimana budaya tersebut gitu. Nah, pengelompokan ilmu pengetahuan di dalam ilmu budaya dasar itu banyak, makanya kita perlu pahami. Yang pertama itu natural science ya. Natural science itu pada saat adik-adik di SMA kalian sudah belajar bagaimana biologi, fisika, kimia, yang ilmu sosial bagaimana ilmu geografi, ilmu sosial ya. Ini ilmu-ilmu sosial. Yang kedua ilmu sosial atau social science ya. Social science ini di social science ini kita pelajari bagaimana sosiologi ya, bagaimana antropologi itu, bagaimana sosiologi, bagaimana antropologi itu ya. Kemudian pengetahuan budaya atau the humanity ini. Nah ini kalau kita lihat ilmu pengetahuan itu seperti pohon ya. Kalau kita lihat ya seperti pohon. Jadi masing-masing cabang, masing-masing ranting, masing-masing sebuah ilmu pengetahuan itu ada cabangnya lagi, ada rantingnya lagi ya. Ini. Oke. Nah, kita masuk di humanity atau ilmu budaya dasar. Nah, dari istilah humanity ini berasal dari bahasa Latin ya, humnus ya, yang artinya manusia berbudaya dan halus ini ya. Jadi kalau kita berbicara budaya dasar, budaya, jadi humanity itu atau budaya itu, humanity berasal dari humnus nih. Kalau kata humanity itu berasal dari kata humnus yang artinya adalah manusia itu berbudaya dan halus. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ini dengan berbagai macam budaya, maka sangat sangat kontra ketika misalnya masyarakat kita ada yang anarkis, mungkin berarti ini akan ditanyakan, ini Indonesia enggak sih? Padahal kan kalau Indonesia itu adalah bangsa yang berbudaya, masyarakat yang berbudaya, harusnya dia harus dengan etika, harus lebih halus ya, lebih sopan santun itu. Nah, dengan mempelajari humanity ini diharapkan bagaimana kita bisa berbudaya lebih halus gitu ya. Kemudian bisa sebagai pengetahuan mencakup seni dan filsafat. Kemudian, nah IBD ini apa sih? IBD ini merupakan disiplin yang dapat memberikan pengetahuan dasar bagaimana konsep-konsep yang dikembangkan mengkaji masalah manusia dan kebudayaannya. Itu adalah ilmu budaya dasar. Pengertiannya ya.
Ini pengertian ilmu budaya dasar. Kalau pengetahuan ini pengertiannya budaya ya, humanity ini pengertiannya budaya, mengkaji nilai manusia dan makhluk berbudaya. Sementara IBD itu adalah pengetahuan dasar tentang konsepnya. Ya, bagaimana nilai itu kemudian dikembangkan, kemudian untuk mengkaji ketika manusia itu mendapatkan permasalahan tentang kebudayaan. Gitu ya. Nah, persamaan humanity dengan basic humanity ini adalah sama-sama adalah pola pendekatannya melalui pengungkapan peristiwa. Itu ya. Bentar deh ya. Ya, mohon maaf deh ya, tadi ada bagian akademik yang minta penjelasan. Oke, jadi Ibu kembali, baik humanity maupun basic humanity ini adalah sama-sama merupakan metode pendekatan bagaimana kita bisa mengungkap bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita atau bisa menselaraskan kehidupan kita dengan pengungkapan peristiwa-peristiwa. Ya, peristiwa-peristiwa itu apa saja dalam misalnya ini perkuliahan kita hari ini adalah sebuah peristiwa basic humanity ya, karena adanya adanya pandemi COVID-19 menuntut kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kemudian ini terungkapkan akan menjadi sebuah cerita seperti itu ya. Oke. Nah, ini masalah yang dibahas dalam masalah budaya ini dibahas dalam IBD banyak banget ya, mulai dari sistem dan tata nilai ya. Kita akan pelajari bagaimana sih sebenarnya nilai, apa sih sebenarnya apa sih sebenarnya manusia itu apa sih yang dia cari, sebuah nilai seperti apakah. Nah, itu akan kita lihat di budaya. Kemudian sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dan segala macam ya. Atau dengan kata lain bahwa budaya ini adalah masalah tata nilai. Jadi bagaimana manusia itu bisa bertingkah laku, kemudian apa sih yang dia cari, bagaimana dia bisa dinilai sama orang. Oh, orang akan berpendapat saya mau mengikuti sama seperti si A gitu. Jadi itu adalah pembelajaran dalam ilmu budaya dasar. Gitu. Sembari Ibu menjelaskan seperti ini, kalau ada yang mau langsung bertanya, boleh langsung di forum chat ya, boleh langsung di chatting di situ. Sama seperti ini, siapa nih yang chatting? Assalamualaikum Bu, Ella Vina Jayanti hadir, tapi ada sedikit masalah teknis. Ya nggak apa-apa, it's okay. Ya tidak masalah. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau langsung bertanya, boleh langsung di chatting aja. Nah, karakteristiknya ini, jadi ilmu budaya dasar ini bukan merupakan ilmu tunggal. Jadi maksudnya bukan ilmu berdiri sendiri. Jadi humanities ini atau basic humanities ini kita tidak bisa kita tidak bisa mempelajarinya, tidak bisa menguasainya ketika itu tunggal, enggak. Tapi ilmu budaya ini mencakup beberapa ilmu pengetahuan yang lain, misalnya tadi ya ilmu alam, kemudian kita mempelajari tentang ilmu sosial, ilmu ekonomi, kemudian kita mempelajari tentang etika di dalamnya, kita mempelajari tentang bagaimana norma dan perilaku di dalamnya, seperti itu ya. Jadi
Itu yang kita lihat. Kemudian, bentar ya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, IBD ini sebagai ilmu pengetahuan juga tadi disampaikan bahwa di dalamnya, jadi ini syarat sebuah ilmu pengetahuan ya. Ada sistematis, kemudian ada metode, penggunaan metodenya, kemudian yang lain sebagainya ya. Oke, ntar dulu ya. Aku zoom satunya keluar dia. Oke. Nah, kemudian diperoleh melalui pengalaman. Jadi ilmu budaya dasar ini ya jelas kita peroleh dari pengalaman. Selalu ada cerita bahwa nenek saya dulu gitu ya, orang tua saya dulu, berarti itu adalah hasil cerita dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu. Nah, kemudian mempunyai objek sasaran ya. Jadi ilmu budaya dasar ini adalah punya titik pusat perhatian. Titik pusatnya adalah manusia ya. Sementara pusat perhatiannya adalah bagaimana kita mengkaji manusia tersebut dalam masalah-masalah budaya, masalah-masalah kemanusiaannya itu ya. Kemudian kenapa ilmu budaya dasar ini disebut sebagai ilmu pengetahuan? Karena menggunakan akal pikiran ya. Jadi ilmu budaya dasar ini menggunakan akal pikiran, kemudian diverifikasi atau diuji, ada kesesuaian. Misalnya kita dapat sebuah pengalaman, kemudian kita secara akal kita terima nggak ya gitu ya. Nah, ilmu budaya dasar juga ini dia bersifat universal ya. Bisa berlaku di mana saja dan kapan saja. Jadi IBD ini bukan saja milik perseorangan, tetapi milik siapa aja, gitu ya. Kemudian, ya. Ini ada chat dari ini, boleh kita meminta materi. Iya, nanti setelah di akhir ini Ibu menjelaskan, Ibu akan share materinya. Nanti Ibu akan berikan ke si pennya sebagai bahan buat kalian ya. Ini Ibu jelaskan dulu. Oke, ntar ya. Oke, lanjut. Kemudian kenapa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Nah, sekarang pendekatannya. Nah, metode pendekatan ilmu budaya dasar ini kita akan melakukan dengan 5W1H sebenarnya ya. 5W1H itu adalah what, why, when, where, who, sama 1H itu how, bagaimana ya. Jadi pendekatan ilmu budaya dasar itu menggunakan pendekatan 5W1H. Jadi penggunaannya itu ya. Bagaimana ilmu budaya ini ya, bagaimana gambarannya, kemudian bagaimana menemukan sebuah gejala budaya dan kemanusiaan secara benar dan jujur. Kemudian apa sih filsafat, di mana sih manusia itu mencari sebuah jawaban, siapa diri saya sebenarnya gitu. Jadi itu di ilmu budaya dasar. Kemudian pendekatan berikutnya ya, mengapa. Jadi di ilmu budaya dasar ini seperti Ibu tadi sampaikan bahwa kita menggunakan 5W1H. Kemudian kemana? Jadi ketika kita mempelajari ilmu budaya dasar, kemana? Jadi dengan etika. Jadi karena ilmu budaya dasar itu mencakup berbagai ilmu, ada ilmu etika di dalamnya, ada ilmu agama di dalamnya, maka mengajarkan kita dengan etika dan agama, mengajarkan kita bagaimana kita hidup menjadi lebih baik, berbuat lebih baik. Dengan pendekatan ilmu budaya dasar ini, manusia tersebut dibekali apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai pelaku budaya. Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita nonton di televisi ya, betapa anarkisnya ketika ada demonstrasi, ketika ada konflik itu. Nah, ketika ada konflik itu kita akan berpikir, wah
gimana nih ya, apakah manusia tersebut tidak menggunakan etika dan agamanya, tidak dibekali hal itu gitu. Karena kalau kita kita mencap diri kita adalah makhluk berbudaya, dalam artian bahwa ketika kita tanamkan diri kita adalah makhluk berbudaya, maka kita akan paham apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan sebagai pelaku kebudayaan tersebut, ya. Kemudian berikutnya, nah ini pokok kajiannya tadi Ibu sampaikan adalah manusia, ya. Ini manusia dan budaya, ya. Ini nanti kalian bisa baca aja. Oke. Itu dia dasar-dasarnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi itu kita dasar budaya tersebut, ya. Oke. Ini ada yang meminta materinya. Ya, nanti Ibu akan berikan materinya ke ini ya, ke WA Sipennya. Nanti Sipen kalian bisa mendapatkan dari Sipennya, kalian bisa dapatkan materinya, ya. Ntar Ibu share dulu materinya, ya. Ntar. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, ntar ya. Adik-adik silahkan, atau ada pernah mungkin mendapatkan cerita tentang budaya, tentang ini, silahkan boleh di-share sama kawan-kawannya di sini. Silahkan adik-adik. Materinya. Pengantar SBD. Nanti di pertemuan Senin berikutnya kita akan mempelajari tentang manusia sebagai makhluk budaya, ya. Itu sebagai pengantar dulu tadi, sebagai kupasan. Kalau yang dari jurusan IPS tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi kendala. Yang menjadi kendala itu yang dari IPA tuh belum paham tentang budaya. Kenapa sih kita harus mempelajari budaya? Seperti itu, ya. Ayo adik-adik, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sembari Ibu. Ibu chat dulu si pennya, ya. Bentar ya. Si pennya tadi Priti, ya. Priti Bu kirim filenya, silahkan di-share ke kawan-kawannya, ya. Baik Bu, siap. Bentar. Oke, Konia ada resen, silahkan Konia. Koniah, gimana bacanya? Koniah, ya. Maaf sebelumnya. Ya, diaktifkan mic-nya, silahkan Dek.
Mana Koniah? Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya mana nih, Dek? Oke, ya silakan. Dulu saya izin bertanya. Sains seperti perbedaan antar manusia yang seperti Ibu jelaskan bangka barat berkumpul dengan bangka barat itu bagaimana cara kita mengatasi sosial sains? Terima kasih. Oke, adik-adik sekalian, kalau misalnya adik-adik sekalian nanti sudah mulai kuliah ya, sudah pada kumpul, kan tidak dipungkiri kita akan ada euforia tuh, apalagi kita udah bebas nih dari pandemi COVID. Alhamdulillah kita akan masuk kuliah, kita akan berkumpul. Nah, ketika misalnya kalian berkumpul, kemudian secara ini ya, sebenarnya manusiawi ketika kalian berkumpul, kalian manusiawi akan mencari sesama, misalnya sama-sama dari Bangka Barat, sama-sama dari Bangka Selatan, sama-sama dari Belinyu misalnya. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, tidak masalah kita lakukan tersebut. Nah, tapi cara kita mengatasinya atau mengantisipasinya adalah dengan cara kita mengantisipasinya tadi Ibu sampaikan bahwa kita harus menerima ya, bahwa kita harus menerima sebuah perbedaan ya. Kita harus menerima sebuah perbedaan. Itu. Kalau misalnya kita udah kumpul sama-sama saling mempertahankan egonya, wah apa kami ini dari Bangka Barat, kalian dari mana gitu. Atau yang dari Pangkal Pinang, apa kamu kan dari kampung, kami ini dari kota gitu. Kalau itu dilakukan, maka kita tidak bisa menerima bahwa budaya itu bervariasi. Nah, ketika kita tidak bisa menerima, maka akan terjadi konflik gitu. Beberapa konflik terjadi ketika kita tidak paham atau tidak menerima beberapa hal yang terjadi. Itu ya. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, ingin bertanya bagaimana cara kita menyikapi adanya benturan nilai teknologi di masa pandemi ini. Ya, permasalahan ini sebenarnya adalah permasalahan seluruh dunia. Di masa pandemi ini bukan cuma Poltekkes Pangkal Pinang yang merasakan pandemi COVID ini, tapi seluruh dunia ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita menyikapi adanya benturan nilai teknologi, kita harus pahami bersama ya. Kita harus pahami bersama bahwa yang tadi Ibu sampaikan, yang tadi materi pertama Ibu sampaikan bahwa yang namanya budaya, latar belakang kita mempelajari budaya ini adalah yang pertama kita pahami bersama adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu semakin berkembang. Nah, sebenarnya tidak ada pandemi COVID ini, sebenarnya kita harus dituntut sudah ke 4.0 ya. Kita sudah dituntut ke 4.0. Cuman adanya pandemi COVID ini kita dituntut dengan terpaksa. Ya, dengan terpaksa kita menuju ke sana. Ya, secara terpaksa kita menuju ke sana. Padahal kehidupan kita ini memang semakin berkembang. Nah, bagaimana kita cara menyikapinya? Cara kita menyikapinya adalah kita menerima. Kita yakini bersama bahwa kehidupan itu berkembang. Ya, kalau kita tidak menerima bahwa kehidupan itu berkembang, maka kita akan tetap stuck di nilai teknologi atau di ilmu teknologi
ya misalnya dari dulu zaman batu. Kalau kehidupan kan berlangsung nih. Kalau dulu zaman batu, sekarang udah zaman teknologi canggih ya. Kalau kita tidak bisa menerima perkembangan ini, kalau kita tidak bisa menerima perubahan ini, maka kita tidak akan siap. Nah, caranya kita menyikapi ya pertama kita harus terima dulu bahwa kehidupan teknologi itu akan berubah. Itu pertama kita harus terima dulu bahwa itu perubahan itu pasti terjadi. Kehidupan itu bertambah hari ini, apa yang terjadi hari ini pasti akan berubah hari besok ya. Hari besok akan berbeda dengan hari lusa. Itu kita harus pahami dulu. Kemudian dengan perubahan itu maka sedikit banyaknya teknologi juga akan semakin berubah. Dulu kita waktu zaman ibu kuliah itu jangankan video call Zoom seperti ini ya, mau telepon aja kita antrian di telepon umum pakai koin. Baru bicara halo dan segala macam itu sudah dulu pakai koinnya koin 1.000, ada koin 500 gitu. Itu. Jadi cara menyikapi pertama itu kita harus menerima yang namanya perubahan gitu ya. Kemudian satu-satu ya Ibu jawab pertanyaannya ya. Ini. Kemudian itu tadi dari Fadila ya. Kemudian jadi masa pandemik ini jangan kita terpuruk ya Allah ada corona. Kalau jangan kita terdiam diri, kalau kita semakin berdiam kita ini ikuti anjuran pemerintah. Kalau pemerintah menyampaikan bahwa kita harus 3 hal, pakai masker, social distancing, kemudian sering cuci tangan ya. Insya Allah kita bisa ini. Tapi kemudian teknologi ini sama dengan sekarang kalian kuliah tetap kuliah berjalan itu ya. Kemudian dari Dwi ini, Assalamualaikum, ingin bertanya Bu, apakah masyarakat yang melahirkan ke dukun itu suatu budaya atau kepercayaan? Bagaimana cara kita mengantisipasi hal ini? Nah, di Bangka Belitung ini memang masih banyak menggunakan dukun ya. Memang di seluruh Indonesia ada beberapa dukun yang sudah terlatih. Jadi memang dulu ada program pemerintah, program Kementerian Kesehatan, program dukun terlatih. Jadi dukun-dukun yang membantu proses persalinan itu mereka didampingi oleh bidan-bidan terlatih, didampingi oleh dokter-dokter SPOG, bagaimana dia membantu persalinan, karena tidak semua, apalagi daerah terpencil ya, tidak semua tersedia ada bidannya, tidak semua ada dokter SPOG-nya, maka beberapa daerah terpencil dilakukan oleh pemerintah ya, dilakukan pelatihan dukun terlatih. Jadi dukun terlatih itu diajarkan bagaimana memberikan bantuan persalinan dengan cara lebih bersih atau lebih steril gitu dengan alat-alatnya gitu. Kemudian apakah itu sebuah budaya atau kepercayaan? Itu budaya bukan ya. Itu adalah kepercayaan orang-orang, yang kepercayaan sebuah daerah yang masih terpencil, yang masih belum bisa menerima kemajuan informasi dan teknologi gitu ya. Cara kita mengantisipasi hal ini ya, kalau misalnya beberapa daerah masih dengan budaya mempercayai dukun, jangan ditahan tapi lihat aja atau dampingi dukunnya untuk memberikan bantuan persalinan dengan cara yang lebih bersih. Jangan menggunakan alat-alat atau cara-cara yang bisa menginfeksi lebih lanjut. Misalnya dia pemotongan tali pusatnya menggunakan pisau atau apa, kan ada gunting tali pusat gitu ya. Gitu. Jadi didampingi dengan cara itu. Jadi kemarin waktu pemerintah menggalakkan dukun terlatih, itu yang diajarkan bagaimana mereka melakukan pemberian bantuan persalinan tetap dengan bantuan dukun, tetapi dengan cara yang lebih bersih, lebih sehat itu ya. Jangan ditahan, apalagi kalau kita orang-orang tua kita, janganlah ke dukun gitu ya, paling dia akan diserang, kamu tuh tahu apa, kamu kan anak baru lahir misalnya ya. Tetapi
kita tetap mendampingi, silahkan, tetapi lihat kalau misalnya ada cara-caranya yang misalnya nih ya, dia sudah bantu persalinan, kemudian bayinya sudah lahir, kemudian mau diminumkan air jampi-jampi misalnya ya, air jampi-jampi itu ditiupkan, itu diberi masukan sama keluarga bahwa jangan, kita tidak tahu itu yang ditiupkan itu dukunnya itu sehat enggak, apalagi kalau lewat pernapasan ditiupkan airnya kemudian diminumkan sama si bayinya memang kondisinya lagi tidak bisa, kondisinya lagi down ya, lebih cepat terinfeksi, maka ya secara otomatis kena gitu ya. Jadi dengan pelan-pelan kita ya, namanya juga budaya itu memberitahukan dengan cara yang lebih halus ya. Jangan ditahan, oh jangan ke dukun, itu salah gitu. Itu juga sudah salah caranya. Jadi kita memberitahukan dengan cara yang lebih halus ya. Kemudian dari ini siapa lagi? Dari Preti, bagaimana menyamaratakan kesenjangan di daerah terpencil yang mereka kekurangan ataupun kekurangan fasilitas ya, ataupun tidak memadai, dan pengetahuan mereka pun lebih rendah dari orang yang di kota. Nah, itu sebenarnya PR pemerintah. Pembangunan kita ya, pembangunan di Indonesia ini sekarang ya, dengan program dari pemerintah kita sudah ada sekarang sudah ada Kementerian Desa ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Kementerian Desa, tiap desa diberikan anggaran, diupayakan bahwa melalui kepala desa bagaimana mengembangkan desa-desa tersebut supaya minimal sama pemikirannya dengan masyarakat kota. Tapi kalau misalnya fasilitas dan segala macam ini sembari disiapkan ya, apalagi dalam pandemi COVID ini sangat terasa sekali. Misalnya adik-adik yang dari daerah terpencil itu kemudian mau kuliah daring, kuliah online, kita dengan jaringan itu sangat susah ya. Ini sembari pemerintah menyiapkan fasilitas-fasilitasnya. Kemudian kalau sebenarnya mau menyamaratakan kesenjangan itu tetap ada, namanya kehidupan. Itu tadi Ibu sampaikan dari awal ya. Kehidupan itu kalau berlangsung, namanya kesenjangan itu manusiawi. Selalu ada kesenjangan, kaya, miskin, pintar, bodoh, fasilitas kurang, fasilitas lengkap, itu manusiawi. Sembari pemerintah kita menyiapkan fasilitas-fasilitas. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasinya? Kita saling membantu, bahu-membahu ya, membantu masyarakat di daerah terpencil. Makanya selalu ada kegiatan pengabdian masyarakat ke daerah terpencil itu supaya bagaimana kesenjangan fasilitas atau pengetahuan masyarakat di sana tidak tahu, maka masyarakat perkotaan atau nanti adik-adik pada saat ada nanti kegiatannya namanya PK1, PKK2 ya, itu nanti akan turun ke masyarakat, bagaimana mendampingi masyarakat menyampaikan dari segi ilmunya gitu ya. Itu kemudian dari Firly, bagaimana cara kita menghadapi proses pembangunan yang terus-menerus berkembang dan menghadapi sisi negatifnya. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa kehidupan kita ini terus berkembangnya dengan berbagai cara, banyak cara perkembangan ini. Perkembangan pertama adalah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Cara kita menghadapinya adalah kita harus siap bahwa ketika kehidupan kita berlangsung, ketika kehidupan kita berjalan, maka kita harus siap bahwa ilmu pengetahuan itu ya tetap berjalan, bahwa ilmu pengetahuan itu mau tidak mau kita harus siap menerima. Seperti sekarang ini kita harus menerima bahwa teknologi itu semakin canggih. Dulunya kita kalau mau ngetik telepon ya pakai ada touch-nya 1, 2, 3, sekarang udah touch screen ya. Itu. Jadi kita harus siap menerimanya, dan memang pembangunan terus-menerus berkembang. Kalau tidak berkembang, maka kehidupan itu akan berhenti. Gitu, ya. Cara kita menghadapi sisi negatifnya, pertama, yang namanya kesenjangan kita harus menerima. Ya, yang namanya perbedaan kita harus menerima.
ya. Sisi negatif dari sebuah kemajuan teknologi adalah sebuah kesenjangan, sebuah perbedaan. Nah, kesenjangan dan perbedaan itu kita harus terima. Berbeda itu ketika kehidupan ini berkembang, perbedaan itu pasti ada. Gitu. Perbedaan itu pasti ada dan kita harus menerima perbedaan itu. Ya, sama seperti misalnya pelangi itu kalau merah semua kan nggak cantik. Masa pelangi itu cuma warna merah aja gitu ya. Pelangi itu ada warna merah, kuning, jingga gitu ya. Jadi banyak warnanya. Sama dengan kehidupan yang berkembang. Kehidupan yang berkembang itu perbedaannya juga banyak. Dan itu cara kita menghadapinya, sisi negatifnya itu. Ada perbedaan, ada kesenjangan. Nah, ketika perbedaan dan kesenjangan itu kita tidak bisa terima, maka akan terjadi konflik. Jadi cara untuk menghadapinya adalah terima perbedaan itu. Ya, terima perbedaan itu adalah sebuah bukti nyata bahwa kehidupan itu berkembang. Itu ya. Kemudian dari Joanna, apa sih persamaan ilmu ilmiah dengan pengetahuan budaya? Apakah pengetahuan budaya ada pengaruh dari ilmu? Ya. Jadi yang tadi Ibu sampaikan, beberapa ilmu budaya ini bukan ilmu yang berdiri sendiri, melainkan ilmu budaya ini adalah ilmu dari berbagai cabang ilmu. Kalau di ilmu ilmiah, kalau ilmu ilmiah itu, ilmu budaya itu adalah sebuah kajian ilmu ilmiah. Kenapa? Syarat dari ilmiah itu tadi kan diperoleh dari pengalaman, kemudian diterima dengan akal sehat, maka ilmu budaya itu dengan ilmu ilmiah itu sejalan. Kalau dikatakan pengaruh ilmu ilmiah dengan ilmu budaya dasar, perkembangan budaya itu harus dilalui dengan syarat ilmu ilmiah tadi, diterima dengan akal sehat, itu ya. Diterima dengan akal sehat, kemudian diperoleh dari pengalaman-pengalaman itu ya. Ntar Ibu share dulu filenya supaya kalian bisa melihatnya. Ntar ya. Antropologi. Oh, kok nggak ada. Iya. Ntar ya, Dek, Ibu share filenya supaya kalian bisa lihat yang tadi Ibu sampaikan bahwa ilmu budaya dasar itu juga adalah sebuah ilmu ilmiah. Kenapa? Ya, karena karena diperoleh dari sebuah pengalaman, karena diperoleh dengan akal pikiran, gitu ya. Bentar. Ibu cari dulu. SPD. Bentar ya. Itu Preti, Ibu sudah share tapi masih loading, Dek. Ibu sudah share materinya, nanti kalau udah terkirim. Ini masih loading sih. Oke, Ibu kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi Joanna, apakah pengetahuan budaya ada pengaruhnya dari ilmu ilmiah? Ya, sangat berpengaruh. Budaya itu sangat berpengaruh dengan ilmiah. Jadi sebuah budaya itu kita bisa terima, ya. Budaya itu kita bisa terima kalau misalnya terima dengan akal sehat, diperoleh dari pengalaman gitu, ya. Kemudian Yupitari, Assalamualaikum Bu, mau bertanya, yang melahirkan ada pemotongan tali pusat dan ari-ari biasanya disebut kakak sang bayi, dikuburkan di samping rumah lalu dikasih lampu, itu termasuk budaya atau kepercayaan? Bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut? Nah, memang banyak sih, banyak daerah-daerah ketika misalnya ibu melahirkan sudah ada plasentanya ya, kalau disebut orang alam tuh ari-ari, itu dikuburkan dengan cara itu adalah kebiasaan, ya, itu kebiasaannya. Jadi kebiasaan yang beberapa daerah itu sudah membudaya, ya,
beberapa daerah sudah membudaya. Kapan sih sebuah kebiasaan itu membudaya? Ketika kebiasaan tersebut diterima dengan akal sehat, kemudian diterima dari berbagai pengalaman-pengalaman, ada banyak sisi positifnya, maka kebiasaan tersebut menjadi sebuah budaya. Nah, tapi beberapa daerah itu juga penanaman ari-ari ini dikatakan sebagai masih dikatakan sebuah kebiasaan atau kepercayaan orang-orang. Dipercaya bahwa kalau ditanam di dekatnya tempat tinggal sang bayinya, maka dia hidupnya bisa lebih tenang, tidak gelisah dan segala macam. Itu kepercayaan mereka, bukan sebuah budaya ya. Kita antisipasi, kita ikuti saja selama itu tidak mempengaruhi sisi kesehatan ya, selama tidak mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan jiwa atau kesehatan mental ataupun kesehatan fisik dari sang ibu gitu. Jadi diterima saja sebuah kebiasaan mereka dengan ikatan primordial. Seperti apa contohnya? Nah, seperti apa contohnya ikatan primordial itu ya. Jadi kita harus pahami dulu ya. Kita harus pahami dulu ikatan primordial itu apa sih sebenarnya ya. Ikatan primordial itu apa sih sebenarnya? Jadi ikatan primordial itu adalah ikatan kesukuan ya. Jadi ikatan kesukuan misalnya tadi Ibu sampaikan sama-sama dari Bangka Barat, sama-sama dari Bangka Selatan, nanti akan berkumpul lebih dekat, itu ikatan primordial namanya, ya. Gitu. Kemudian Mutiara, oh ya Mutiara izin ke toilet, oke. Kita lanjut, ini RPS-nya. Ya. Preti itu filenya bisa di-share ke teman-temannya ya. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan. Ella Vina, silahkan Ella Vina Jayanti. Ella Vina Jayanti mana? Ella Vina Jayanti ini raise hand. Mana Ella Vina Jayanti? Silahkan deh Ella Vina Jayanti. Silahkan Ella Vina. Mana suaranya? Ini dia raise hand. Silahkan. Ada? Atau yang lain? Silahkan raise hand. Ini Ella Vina masih belum muncul. Oke, silahkan yang lainnya. Masih ada satu pertanyaan. Bagaimana dari Elavina ya, ini Elavina bertanya lewat chat. Bagaimana cara kita menyikapi perubahan sosial dan budaya di dalam perkampungan? Ya, memang di perkampungan memang di kampung itu banyak ada beberapa budaya, kebiasaan, adat istiadat yang dipercaya ya, yang dipercaya oleh beberapa tempat, misalnya ya kalau di budaya itu nganggung ya, nganggung itu hampir semua Bangka ya, dari Bangka Selatan sampai Belinyu itu budaya nganggung itu. Kemudian budaya lebaran di Bangka Belitung ini lebarannya banyak banget, bukan cuma Idul Fitri dan Idul Adha doang ya, tapi hampir semua acara-acara keagamaan itu sangat kental. Kemudian kedekatan berbagai etnis, berbagai agama ya, itu sangat dekat.
kemudian bagaimana cara kita menyikapi perubahan sosial dan budaya dalam kampung, ya. Ketika kita sebagai mahasiswa, kemudian kalau misalnya kita udah banyak belajar, mempelajari berbagai budaya, kalau misalnya ada beberapa budaya sebuah daerah yang mereka melakukan hal tersebut dan sangat mengganggu kesehatan, maka pelan-pelan adik-adik sampaikan, ya, sama seperti ini. Di satu daerah di daerah ini desa di dekat daerah Benteng, yang dekat desa Benteng ini ada satu budaya sebenarnya budaya dari Buton sih, ya, budaya dari Buton, bahwa ketika ibu nifas, ya, ibu melahirkan, mereka dibaringkan di atas, ya, di atas dipan, di bawahnya itu ada bara api, ya, di bawahnya itu ada bara api, itu dihangat pakai batu. Bara api itu dari batu yang dibakar jadi bara api, kemudian ibu nifas tersebut dibaringkan di atasnya. Itu budayanya. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Kalau ada budaya seperti itu, ya kita lihat, kita tanyakan dulu, budaya itu dari sisi kesehatan dia berpengaruh nggak, atau dia berpengaruh negatif nggak terhadap kesehatan. Ternyata budaya tersebut tidak berpengaruh negatif, malah positif. Akhirnya budaya itu dipakai di hampir semua daerah. Di Bangka Belitung ini juga digunakan di daerah tersebut, itu. Nah, kalau misalnya ada budaya-budaya perubahan sosial dan budaya di daerah yang berpengaruh terhadap kesehatan, pelan-pelan kita sampaikan sisi positifnya, gitu ya. Jangan langsung, oh salah itu Pak, jangan seperti ini, salah itu Bu. Jangan, ya. Paling kita kalau adik-adik menyampaikan hal tersebut, paling disampaikan, apa juga kamu tahu, kamu kan anak baru lahir, gitu ya. Jadi cari dulu referensi terhadap perubahan budaya tersebut, baru kemudian kalian memberikan masukan terhadap perubahan itu, ya. Oke. Ada lagi? Silahkan. Ella Vina sudah selesai. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya. Kita hari ini sampai ini kita udah lewat, ya, karena memang kita sudah terlambat tadi. Ini kita di teorinya, ya. Ibu absen lagi. Ini sudah terjawab semua, ya, pertanyaannya. Ibu mau absen lagi untuk prakteknya. Bentar, ya. Untuk prakteknya. Ada yang hilang enggak dari tadi sampai sekarang? Ada yang nggak muncul tadi, ada beberapa yang minta izin ke toilet. Udah pada kembali belum? Oke. Ini udah selesai, ya. Oke, pertemuan kita selesai yang pertama, ya di teorinya. Sekarang kita untuk praktek, ya. Untuk prakteknya ini Ibu akan menyampaikan menyampaikan dengan tugas, ya. Silahkan adik-adik di tempat kalian, ya. Boleh dicatat atau boleh didengarkan saja. Silahkan adik-adik mengkaji, ya. Mengkaji pola pemikiran dan kehidupan masyarakat sekitar adik-adik tinggal, bagaimana mereka menyikapi adanya pandemi COVID ini, ya. Adanya pandemi COVID ini, ya. Jadi kalian bisa lihat, jadi karena ini adalah budaya dasar, maka kalian tadi udah tahu bahwa ilmu budaya itu adalah kebiasaan, bagaimana kita melakukannya, menerima perubahan-perubahan tersebut dengan lembut, dengan halus. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang
mengganggu kesehatan, maka kita nyampaikan pelan-pelan. Gitu. Nah, sekarang untuk prakteknya adik-adik kalian kita di praktek ini sampai jam kita sampai jam kita mulai tadi 8.50. Kita sampai jam 11.40. Adik-adik ada waktu panjang sampai 11.40 ya. Nah, silahkan menggunakan dari sekarang kalian mengkaji masyarakat sekitar adik-adik sekalian ya, mau itu tetangga sebelah ya, mau tetangga sebelah silahkan tanyakan sama mereka bagaimana sih perubahan kehidupan mereka dari bulan Maret. Ya, bulan Maret kan pertama masuk pandemi COVID ya. Jadi silahkan kalian mengkaji kehidupan mereka dari bulan Maret ya, bulan 3 sampai dengan di bulan Agustus ini. Bagaimana perubahan kehidupan mereka? Ya, bagaimana perubahan kehidupan mereka? Bu, ntar Bu, saya lagi ngajar, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi bagaimana perubahan kehidupan mereka ya. Jadi kalian mengkaji perubahan mereka dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus ini, bagaimana perubahan kehidupan mereka. Kehidupan mereka baik dari pola pikir, kemudian ilmu pengetahuannya, kemudian kesehatannya. Kalian mengkaji itu ya. Kalian punya waktu dari jam sekarang ya, kita mulainya nanti kalian mulainya membuat tugasnya itu di jam, kita selesai 9.45 ntar ya. Jadi dari jam 9.45 kalian kerjakan sampai dengan jam 11 ya. Kalian kerjakan sampai dengan jam 11 itu ya. Jadi kemudian kalian ketik ya, boleh kalian ketik, boleh kalian ini kan pada pakai laptop ya. Kalian ketik di Word ya, di Word. Kemudian nanti kalian kirim ke email Ibu ya. Ibu tunggu paling lambat jam 12 siang ini. Ya. Ibu tunggu paling lambat jam 12 siang ini. Jadi kalian mengkaji kehidupan mereka ya. Ibu isi dulu ini. Oke. Mengerti tugasnya? Ada yang mau bertanya? Silahkan sebelum kita. Ya, silakan. Siapa nih? Ya, siapa nih yang izin bertanya? Koniah ya? Halo? Ini siapa nih yang bertanya? Satu orang dulu. Ibu kasih kesempatan satu orang dulu ya. Koniah dulu, yang lain dimatiin dulu. Bentar. Ke Koniah dulu. Silahkan Koniah. Mana Koniah ya? Koniah ya, silahkan Koniah. Diaktifkan mic-nya, Dek. Diaktifkan. Kalau misalnya agak susah lewat chat aja. Kayaknya suaranya agak ini. Oke. Konia kayaknya ini dia lagi bermasalah ininya. Silakan di chat aja ya.
Oke, ada yang bertanya? Ya, Konia. Pengkajian tugas ini fokus pada satu orang saja sebagai sumber atau beberapa orang? Boleh satu orang saja, tugasnya hanya satu orang saja ya. Tapi kalau kalian mendapatkan beberapa orang sebagai pembanding, silakan ya. Sebaiknya sih ada pembanding, misalnya tetangga sebelah satu orang, kemudian coba bandingkan dengan tetangga sebelah kiri lagi, gitu ya, supaya ada pembanding ke depan mereka. Oke, Konia. Kemudian dari Sari, mohon maaf Bu, izin bertanya, saya sering menjumpai pencukur massal pada bayi, apakah termasuk kepercayaan atau budaya? Termasuk. Oh iya, jadi sebenarnya itu adalah kebiasaan yang membudaya ya, cukur rambut bayi itu kebiasaan yang sudah membudaya. Itu sebenarnya dari segi kesehatan juga bagus ketika bayi tersebut dicukur rambutnya itu supaya lapisan kulit kepala bayi tersebut, kemudian rambutnya bisa tumbuh dengan subur lagi itu. Kalau bayinya perempuan, rambutnya bisa lebih subur tumbuhnya itu. Tetapi ketika kebiasaan mencukur itu dilakukan pada lihat juga dalam kondisi cuaca dingin atau apa, karena rambut itu adalah mahkota dari manusia, jadi juga jadi pelindung sang bayi ya. Jadi itu juga kita lihat cuacanya itu ya. Itu adalah sebuah kepercayaan yang sudah membudaya. Oke, ada lagi tadi agak banyak yang bertanya, silahkan. Jadi tugasnya itu tugasnya wajibnya hanya satu orang ya kalian kaji, tetapi sebaiknya kalian mengkaji pembanding. Ada satu orang lagi sebagai pembanding supaya bisa melihat bahwa oh ternyata si A bisa menerima sebuah perubahan terjadi range dari Maret sampai Agustus ini, si B-nya tidak gitu. Kalian mengkajinya kemudian tanya alasan mereka kok seperti itu gitu. Dan kalian tanyakan yang diwawancara itu, tanyakan namanya ya, kemudian usianya, nama, usia, pendidikan dan pekerjaan ya. Tapi nanti namanya diinisialkan saja ya. Namanya diinisialkan saja. Jadi nama, usia, pendidikan dan pekerjaan. Itu. Nanti namanya diinisialkan saja. Kenapa? Karena hal-hal tersebut berpengaruh pada penerimaan seseorang terhadap sebuah perubahan kehidupan. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan tentang tugasnya. Tugasnya itu kalian ketik di atas kertas, kalian ketik ya di komputer dengan kertas ukuran A4 di komputernya, kemudian menggunakan huruf Times New Roman ya, menggunakan huruf Times New Roman spasi 1,5 ya, spasi 1,5. Kalian silahkan mau menghiasnya sebagus mungkin, silahkan. Oke, ntar dulu Ibu absen. Ibu, permisi ya, izin bertanya Bu. Ini siapa? Cindy. Cindy, silahkan Cindy. Oke, silahkan Cindy ya. Tentang pengumpulan tugas Bu. Bagaimana kan kata Ibu kan diketik di laptop kan? Bagaimana yang tidak ada laptop dan lewat HP itu bagaimana Bu? Tentang kertas terus hurufnya itu gimana? Oh iya, boleh. Kalau misalnya masih ada yang belum memiliki, ya terima kasih ya Cindy ya, diingatkan kembali. Kalau misalnya adik-adik ada yang belum memiliki laptop, silahkan boleh ditulis di kertas ya, ditulis di kertas serapi mungkin ya. Menulisnya upayakan tulisannya yang bisa kebaca Ibu ya.
Jadi silahkan tulis di kertas saja. Kalau yang tidak punya laptop, silahkan tulis di kertas saja. Tulis sebaik mungkin, seindah mungkin. Yang penting adalah ada muatannya tadi, nama, usia, pekerjaan ya, nama, usia, pendidikan dan pekerjaan dari orang-orang yang kalian wawancarai. Kemudian kalian tulis di kertas, nanti hasilnya itu kalian boleh fotokan. Hasil fotonya itu kalian kirim ke WA Ibu. Ya, boleh. Itu bagi yang tidak punya laptop. Tapi kalau yang punya laptop silahkan. Itu tidak mempengaruhi penilaian ya. Tidak mempengaruhi penilaian. Sama mau menggunakan laptop ataupun menggunakan tulis tangan. Karena semuanya itu harus Ibu akan terima semua. Ya, jadi memang di masa pandemik ini kan belum, apalagi kalian mahasiswa baru, belum ada kewajiban memiliki laptop masing-masing ya. Jadi itu. Silahkan menulisnya di kertas, di atas kertas. Ya, tapi kertasnya kertas A4 ya. Oke, Cindy. Yang lainnya silahkan. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, ini siapa nih? Anggita Cahyani, Bu. Anggita Cahyani, silahkan Anggita. Izin bertanya, yang dikaji mulai dari pola pikir, pengetahuan, sama kesehatan aja ya, Bu? Ya, jadi kalian tanyakan dulu bagaimana mereka menghadapi pandemi COVID ini dari bulan Maret sampai Agustus ini, ya. Jadi kalian kaji hal tersebut, kaji pola pikirnya, kesehatannya, gitu. Kaji hal-hal, intinya adalah kaji hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka di masa pandemik ini. Itu ya. Baiklah, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Anggita. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi yang bertanya, Ibu. Jadi kalian punya waktu dari nanti kita mulai jam 10 aja ya supaya jam 10, dari jam 10 kalian punya waktu sampai 11.40, silahkan kalian mewawancarai tetangga sebelah kalian ya, tetangga sebelah rumah atau lingkungan sekitar kalian. Itu silahkan kalian mewawancarai. Ibu tunggu tugasnya lewat email ya, paling lambat Ibu kasih waktu lagi paling lambat sampai jam 12.30 ya. 12.30 kalian kirim ke email Ibu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, insya Allah di pertemuan kedua ya, insya Allah di pertemuan kedua kita akan bertemu dengan materi manusia sebagai individu makhluk sosial, manusia dan peradabannya, manusia dengan keragaman dan kesetaraannya. Nanti kita akan bertemu dengan itu minggu depan, Senin depan. Nah, Ibu sebentar akan kontrol di VLab. Kalau kalian sudah bisa di VLab, nanti kita melalui VLab ya untuk materi minggu depan. Tapi kalau tidak, Ibu akan mengupayakan kita menggunakan Zoom. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, sepertinya sudah terjawab. Sebelumnya untuk judul kajiannya dengan menggunakan judul apa, Bu? Jadi judulnya itu pengkajian, jadi judulnya adalah Pengkajian Budaya Dasar Manusia Menghadapi Masa Pandemik COVID. Jadi judulnya Ibu ketik ya. Judul tugasnya adalah Pengkajian Budaya Dasar Masyarakat Menghadapi Pandemik COVID-19. Oke, itu di chatnya Ibu udah share. Ya. Oke.
Itu udah selesai. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, tulisan di Microsoft Word-nya ukuran berapa? Pakai font 12 ya. Jadi di Microsoft Word Times New Roman font 12 spasi 1,5. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita sudahi? Tidak ada, Bu. Cukup ya. Supaya kalian, ada ya, Helsi. Helsi silahkan Helsi. Izin bertanya, Bu. Ya. Ini untuk pengkajiannya menggunakan tabel atau langsung ditulis atau ditulis atau diketik langsung saja tanpa menggunakan tabel. Misalnya kan tabel pendidikan, usia, nama, atau bagaimana mereka menghadapinya gitu, Bu. Oke. Terima kasih. Jadi bagaimana model tugas itu terserah kreativitas kalian. Kalian intinya adalah di selembar kertas, di kertas tersebut ada nama, kemudian usia, pekerjaan, nama, usia, pendidikan dan pekerjaan dari yang kalian wawancarai, kemudian isi yang diwawancarai itu terserah apakah mau dibentuk tabel kah atau dinarasikan saja, silahkan. Gitu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi, silahkan. Oke, adik-adik sekalian, kalau misalnya tidak ada lagi, izin bertanya Bu, buat yang tidak ada laptop mengirimnya melalui WhatsApp. Oh iya, yang tidak punya laptop, kan di handphone juga bisa ngirim lewat email kan? Ya nggak? Foto kemudian kirim email, bisa kan? Yang nggak punya laptop, pakai handphone, bisa kan kirimnya? Kalau kirim lewat WhatsApp, Ibu takutnya tidak terdownload. Kalau dikirim lewat email, Ibu bisa langsung masukkan di tugasnya. Ya, kalau pakai handphone bisa kan kirim pakai email ya, Dak? Bisa kan? Oke. Jadi mau menggunakan laptop atau mau menggunakan ditulis manual, silahkan kalian mengirimnya lewat email ya. Tadi emailnya Ibu udah share. Di file PPT yang Ibu share juga sudah ada email Ibu di situ ya. Oke, ada lagi adik-adik sekalian? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya oke, semua sudah pada ini. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, ya, kita sudahi pertemuan ini. Silahkan kalian menggunakan waktu dari jam 10 sampai 11.40 untuk mengerjakan tugasnya ya. Ibu tunggu tugasnya di email Ibu. Oke, sekian pertemuan kita adik-adik sekalian. Mohon maaf, tadi kita sudah terlambat ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa on time. Oke. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mengerjakan tugasnya ya. Ibu tunggu di email. Oke.